di channel Meragi Kreatif. Meragi Kreatif, channel yang selalu berusaha memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Meragi Kreatif, berkarya dengan cerdas ya, elah, tanpa batas. Selamat datang di podcast episode ke-11. Udah gak keseman teman-teman yang ke-11 ya. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial dengan siapa sih? Nah, kenalin nama gue Nathan. Iya, elah. Nah, kembali dengan saya Mas Rizan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang apa itu hubungan jarak jauh ya atau LDR ya. Nah, kalau menurut dari Mas Nathan ini ya, LDR itu apa sih dikatakan seperti LDR? Nah, kalau menurut gue, definisi gue sendiri nih, LDR itu hubungan cinta antara dua orang yang terhalang oleh jarak. Iya, elah. Oke, kalau menurut versi aku ya namanya cinta hubungan jarak jauh ya, namanya cinta ya. Meskipun jarak menghalangi sekalipun, kalau memang sudah cinta, insya Allah bisa, saya percaya gitu. Karena bagaimanapun teman-teman ya, kalau berbicara tentang hubungan jarak jauh ya, nah pasti kalau sudah ada ikatan kepercayaan itu pasti bisa gitu, tetap bertahan gitu. Hanya saja ini soal rasa percaya tidak percayanya gitu. Namanya manusia kan pasti ada masa dimana berpikir berlebihan gitu, atau overthinking mungkin istilahnya ya. Misal kayak, aduh kenapa sih dia kok nggak balas chat aku ya, atau mungkin dia lagi sibuk atau seperti apa gitu. Karena begini teman-teman, kata-kata saja tidak cukup untuk menjamin apa itu cinta gitu. Ini yang sering disalah kaprah oleh semuanya yang ada di sini gitu. Mereka tuh mengungkapkan kata-kata banyak nih, memberikan quotes cinta, tapi tidak semuanya hal kata-kata itu bisa dikatakan sebagai cinta gitu. Karena kata-kata tak menjamin cinta. Iya, elah. Nah, kalau menurut dari Mas Nathan ya, kenapa sih LDR itu bisa dikatakan hubungan cukup mengganggu untuk di kalangan kita, apalagi kita remaja dong, gimana? Menurut gue tuh cukup mengganggu ya, karena emang kalau misalkan kan LDR itu kan harus ada rasa percaya satu sama lain. Yes, right. Kalau misalkan kita sendiri nggak percaya sama pasangan kita, ya udah itu bakal hancur banget sih. Nah, benar. Ya kan? Terus apalagi kalau emang malah dianya yang nggak percaya sama kita tuh, waduh, nggak gimana ya, emang udah nggak cocok berarti sih, emang nggak bisa percaya kan, cuman masalah jarak aja masa nggak bisa percaya sih ya kan? Nah, namanya apa cinta itu juga diimbangi terkadang oleh rasa rindu ya gitu. Kenapa sih bisa terjadi namanya rindu itu? Karena rindu itu akan kita sadari, akan kita alami ketika seseorang yang biasanya ada di kehidupan kita tuh mulai menghilang gitu. Itu rindu tuh bisa kita alamin gitu. Lalu apa hubungannya dengan cinta? Karena cinta juga memerlukan rindu loh. Karena rindu itu membuktikan bahwa seseorang juga perlu dia dalam kehidupannya gitu. Hanya saja kan ini masalah penting atau tidak pentingnya gitu. Masalah prioritas gitu. Jadi kalau teman-teman di sini bisa membedakan mana itu prioritas yang benar, mana yang tidak gitu. Seperti tadi kan hubungan jarak jauh. Kalau hubungan jarak jauh itu sebenarnya hanya masalah kepercayaan, itu dong ya, bener gak? Ya karena kepercayaan itu emang didasari dengan ya membangun juga hubungan yang baik dong, apa sebagai seorang pasangan gitu kan, Anda dengan pasangan Anda gitu. Nah kalau menurut dari Mas Nathan ini ya, menurut Mas Nathan itu kira-kira presentasi kegagalan menurut orang LDR itu apa sih? Orang LDR presentasinya aja kegagalannya atau mungkin keberhasilannya gitu? Kegagalannya ya mungkin udah nggak saling percaya, terus emang dianya bosen gitu, terus nyari cowok yang ada di dekat situ. Terus dia suka kayak main-main gitu. Itu sebenarnya sih emang hal kecil ya, tapi emang berdampak gitu. Apalagi kalau kita emang udah kangen banget, terus tiba-tiba ngeliat dia ngepost atau nge-SG gitu kan sama cowok lain, langsung gitu kan. Yeah. Jadi emang bener sih teman-teman. Jadi hal-hal kecil sekalipun itu bisa menimbulkan jatuh cinta gitu teman-teman. Kita kembali tema jatuh cinta ya gitu. Meskipun kedengaran sederhana cinta, tapi kalau dijelasin dengan kata-kata tuh nggak akan bisa teman-teman. Nggak akan pernah bisa. Bahkan manusia menjelaskan ribuan kalimat, ribuan puisi pun tak akan pernah bisa menggambarkan apa itu cinta. Karena kehidupan ini pun akan digambar, kehidupan ini bisa tuh karena ada cinta gitu. Bagaimana Tuhan menciptakan kita tuh karena ada cinta gitu. Nah, kalau kita ngebahas soal hubungan jarak jauh ini, kenapa sih hubungan jarak jauh ini justru menurut aku Mas Nathan memiliki presentasi sangat buruk ya. Maksudnya presentasi yang mungkin tingkat kegagalan itu lebih tinggi daripada keberhasilannya. Karena tadi kepercayaan dong, benar gak? Benar. Nah, karena kepercayaan itu juga yang tadi Mas Nathan bilang dong, karena bisa aja ada orang ketiga. Ya benar gak? Iya, Karena itu benar-benar tantangan banget, ada jarak, terus juga ada orang baru. Nah itu menguji gitu. Nah karena jangankan hidup ya, cinta pun juga pasti ada tantangannya dong, menurut. Nah iya gitu. Tantangannya seperti tadi cemburu, terus juga ada orang ketiga yang membuat kita jadi lebih cemburu, terus salah paham. Kesalahpahaman bener kan? Ya kamu lagi apa sih? Maaf ya aku lagi, misalnya aku ngechat dia nih.
kamu lagi apa sayang? Maaf sayang, aku baru jawab, aku habis kerja. Misalnya contoh ya. Padahal si cowok ini berpikir bahwa si cowok ini lagi main sama cowok lain gitu kan bisa ya. Nah ini kesalahpahaman yang sering terjadi dalam dunia hubungan jarak jauh ya gitu. Nah kalau menurut dari Mas Nathan ini ya, hubungan jarak jauh solusinya apa sih untuk untuk para di sini teman-teman yang mungkin sedang menjalani hubungan jarak jauh, sarannya apa? Selain kepercayaan tuh Pak, kan kita terlalu ngomong kepercayaan dulu nih. Iya. Kalau menurut saya sih ini aja sih ya, saling komunikasi itu penting sih. Penting sih. Komunikasi itu emang segalanya lah. Kalau udah miscommunication udah kandas sudah. Segalanya. Ya oke ya. Habis itu ya terus kayak sering kasih kabar sih, iya emang itu sih. Kuncinya tuh emang komunikasi ya. Kalau emang udah nggak bisa komunikasinya aja udah nggak bisa, apalagi hubungannya lanjut gitu. Ya, karena memang kalau kita berbicara sebagai manusia kan, sebagai makhluk sosial juga, otomatis komunikasi benar kunci utamanya dong. Ya sebagai saya ke Mas Nathan yang kita ngobrol-ngobrol, kunci komunikasi kalau mau membangun hubungan yang baik dong, bener gitu. Iya. Nah iya. Nah sebagai seorang pasangan yang mungkin teman-teman di sini yang sedang menjalani hubungan jarak jauh ya, usahakan tingkatkan itu komunikasi ya, karena apapun alasannya itu cinta itu memang butuh komunikasi gitu. Meskipun cinta tidak bisa dikatakan secara langsung ya kalau misalnya lagi dalam hubungan jarak jauh ini, tapi bisa dengan pembuktian, dengan kejujuran juga tuh. Kejujuran terus dengan kasih kabar juga, misalnya kayak tadi Mas Nathan bilang ya, saling berkomunikasi, saling ngasih kabar, atau saling bercerita pengalaman gitu. Karena kan namanya hubungan jarak jauh itu kan benar-benar sulit banget tantangannya, bener gak? Benar. Ya, jangankan kayak orang, bahkan terkadang Tuhan pun benar-benar menguji banget cinta seseorang dalam hubungan jarak jauh gitu. Nah kalau menurut dari Mas Nathan ini ya, kenapa sih hubungan jarak jauh itu terkadang menurut kalangan kita sebagai kalangan remaja tuh hubungan yang tidak sehat? Kenapa? Kata-kata. Mungkin karena emang nggak bisa kalau udah jarak jauh, terus itu kalau ada orang ketiga udah dia kayak misalkan nih, saya punya cewek. Dia tuh misalkan di Madura gitu atau di Depok lah. Ya, oke. Di Depok. Nah, habis itu di situ tuh ada kayak bisa dibilang kayak sahabat dia lah. Nah kan, habis itu sahabatnya itu kayak dia lebih bisa jadi tempat curhat daripada kita gitu, karena emang jaraknya emang nggak bisa nyatu gitu loh. Nah, habis itu emang dia kayak si cowok itu lebih bisa menghargai perasaannya mungkin gitu ya. Nah, mungkin Mas Nathan mau bagi cerita nih, kira-kira pengalaman apa sih yang pernah terjadi sama Mas Nathan? Mungkin yang apa-apa, entah mungkin hal kecil, hal sepele, tapi bagaimanapun cinta itu hal sepele tapi begitu berharga bagi setiap manusia lah. Itu cinta. Jadi tuh saya pernah ada ya? Dia, nggak apa-apa. Aja. Saya tuh kan punya saudara ya di Depok kan. Nah terus saya juga lagi ditawarin nih, Tan mau cewek nggak gitu? Enggak dulu. Ya lah coba sini dah. Ya udah kan, coba saya itu kan. Terus ketemuan tuh di Pecelayan. Pecelayan. Oke, Pecelayan. Lagi makan di random banget Pecelayan. Ya, apa. Habis itu kayak hadap-hadapan kan. Hadap-hadapan. Ini saudara saya sama ceweknya sama cewek yang ditawarin sama saya gitu kan, hadap-hadapan gitu kan. Nah, habis itu di situ kayak ngobrol-ngobrol gitu kan, asik juga nih. Siap. Nah, habis itu tiba-tiba kan hujan tuh kayak jadi kayak romantis gimana gitu kan. Iya, elah. Lu kayak film drama jadinya. Habis itu udah hujan, udah reda. Nah, kan bawa motornya nih saya sama dua motor. Pas datang ke Pecelayan, saya sama saudara saya. Nah, mereka berdua juga. Nah, jadi pas mau pulang, saya disuruh bonceng dia gitu loh. Nah, pakai motor dia, jadi kayak langsung suruh PDKT gitulah. Padahal kan juga baru ketemu beberapa jam kan. Berapa jam? Iya kan, baru makan mie ayam dong, kayak Pecelayan. Nah, habis itu udah suruh PDKT aja kan. Habis itu udah sampai rumah, balik lagi. Nah, di situ udah kayak bertukar cerita gitu lewat Instagram dulu. Instagram. Nah, habis itu langsung minta nomor WA kan. Oh my god. Yes. Udah di WA, udah tuh ceritanya udah mulai intensif gitu kan. Kayak lu suka apa gini-gini, terus sekolah di mana, kalau pergi biasanya kemana aja, nah gitu kan. Habis itu oh ya udah lama nih, udah sebulanan udah deket. Nah,
nembak tuh, udah pacaran. Nah, ya akhirnya kan pacaran tuh saya kan rumahnya di Bekasi Yes, ya. yes. Nah, dia di Depok. no, yes, Nah, yes. habis itu setiap minggu itu saya belain buat kesana. Belain? Iya. Oh my god, pembuktian cinta. Yes, yes. Saya belain buat kesana. Nah, habis itu saya juga pernah tuh besoknya ada ujian. Nah, kan harus pulang tuh di rumah kan. Iya. Habis itu tapi karena nungguin dia belum datang, saya jadi pulangnya telat terus ketinggalan kereta gitu loh. Jadi nggak bisa pulang. Terus apa yang terjadi? Ya udah gitu, terus dia kayak gak merasa bersalah gimana gitu, kayak nih orang gila banget ya, gue padahal udah belain dia terus dia nggak datang. Nah ya udah dari situ tuh udah agak Hilang respect. nah, Orang ya oke jadi ya, abis itu udah akhirnya udah lost kontak. masih belum. Oh. Masih mencoba pertahanin gitu, kayak ini ada yang salah, kenapa, apa yang salah gitu kan. Nah habis itu ya udah besoknya lagi nggak gitu lagi, kalau emang dia udah nggak datang ya udah gue pulang sendiri aja gitu. Saya pulang sendiri kan, nggak nungguin dia lagi udah. Terus itu lama-lama dia kayak makin ngelunjak gitu, main sama cowok terus ngepost itu kan makin sakit hati gitu kan. Kayak langsung gimana gitu, kayak rasanya nih gila, gue belain setiap minggu datang ke Depok jauh-jauh, terus balasan dia tuh begini, gila. Kayak udahlah nggak usah gini aja, tapi gue masih pertahanin itu. Gue masih pertahanin, akhirnya malah dia putusin gitu kan. Gue sebenarnya gue mau putusin dia dari kemarin tuh yang pas gue udah hilang respect sama dia, gue mau putusin gitu, tapi gue masih pertahanin gitu loh, kayak ya udahlah mungkin bisa gitu. Malah dia yang Tapi akhirnya udah end. Udah. Aduh cukup panjang sekali teman-teman ya. Itu sampai lama. Tapi jujur dari aku pribadi sih, aku nggak punya pengalaman soal hubungan jarak jauh ya, karena aku tuh tipikal cowok yang ya udah ada kepastian aja gitu. Karena begini teman-teman, biarpun mantan kita 50 sekalipun, tetap cinta terakhir akan menjadi jodoh kita gitu. Biarpun kita mengawasi mantan, tetap cinta terakhir akan menjadi jodoh kita, teman hidup kita gitu. Nah tapi mungkin aku ingin menjelaskan sedikit dari kisah Kak Nathan ini, jadi kita bisa mengambil kesimpulan lah gitu, bahwa hanya mau hubungan berapa tahun sekalipun, kalau memang Tuhan tidak mengizinkan, itu tidak akan pernah bisa bersatu gitu. Karena manusia itu tidak akan pernah bisa melewati dinding takdir Tuhan, tidak akan pernah bisa gitu. Nah di sini bisa belajar juga kan bahwa untuk memperjuangkan cinta itu kita perlu kedua belah pihak gitu, tidak boleh sepihak sekalipun gitu. Terus pentingnya saling memaafkan, pentingnya saling peduli gitu. Jadi yang namanya cinta itu jangan pernah menggunakan kata paling gitu. Siapa yang paling peduli, siapa yang paling perhatian, siapa yang paling menyayangi, siapa yang paling mencintai, tapi saling peduli, saling mencintai, saling menyayangi gitu. Agar apa? Agar membangun hubungan yang baik gitu. Karena mungkin mendapatkan cinta itu ada hal yang mudah ya, mendapatkan cinta itu ada hal yang mudah, namun mempertahankannya adalah yang sulit, benar-benar sulit teman-teman. Benar gak sulit gak? Benar. Nah dari sini kita bisa belajar bahwa terkadang seseorang itu bukan berhenti mencintainya, namun hanya berhenti menunjukkannya. Dari sini kita bisa belajar itu ya. Nah jadi agar menjadi lebih dewasa, mungkin kita bisa mengerti kenapa cinta itu benar-benar sangat rumit teman-teman, rumit sekali rumit. Apalagi di usia kita yang remaja ini, kenapa sih orang itu ada tipikal cowok yang suka bermain dengan wanita, ada yang tidak. Itu tergantung dari pola pikiran juga teman-teman, bagaimana mereka mengerti betapa pentingnya wanita gitu. Seperti saya, ketika saya memiliki pasangan, saya kan jadikan itu sebagai ratu saya bagaimanapun gitu. Namun saya berharap dia memperlakukannya seperti raja gitu. Nah jadi cinta itu benar-benar butuh saling membalas, bener dong. Nah, saling membalas, saling mempertahankan juga, bersama-sama berjuangnya. Nah, dari cerita Mas Nathan ini, beliau menjelaskan secara sepihak gitu ya. Artinya ceweknya ini tidak ada gerakan, tidak ada perjuangan, malah justru ngelunjak. Kenapa bisa ngelunjak? Karena entah faktor kebosanan atau entah faktor ada yang berubah gitu. Dari sini kita bisa mengerti juga bahwa manusia itu bisa berubah gitu ya. Manusia itu bisa berubah gitu. Meskipun saling mencintai, pada ujungnya bisa saling mencintai, bener gak? Benar. Nah gitu. Jadi hubungan jarak jauh ini dari kisah Mas Nathan ya, karena jujur aku nggak ada kisahnya. Itu merupakan kisah yang cukup rumit dari kisahnya Mas Nathan ini ya, karena dari sini kita bisa ngeliat bahwa terkadang cowok ya, ini kan Mas Nathan sebagai seorang cowok memperjuangkan cinta untuk wanitanya, namun saya wanitanya dia itu tidak memperjuangkan untuk dia gitu. Nah di sini pentingnya saling memperjuangkan satu sama lain gitu. Bagaimana menjadi sikap lebih dewasa dalam menjalani hubungan cinta gitu. Saling mempertahankan hubungan, namun saling tetap menggenggam bersama-sama gitu. Saat ada masalah, ngomongin baik-baik, jangan langsung menghindari gitu. Ini yang sering terjadi sama hubungan di masa sekarang ini, apalagi hubungan jarak jauh yang ini nih. Bisa dilihat dari kisah nyatanya Mas Nathan mungkin. Nah, namun aku ingin bertanya nih Mas Nathan. Setelah kejadian itu apa yang Mas Nathan lakukan ke dia? Ya udah saya ya
kan pas diputusin itu saya kayak nangis gitu ya. Nangis ya, oke nggak apa-apa. Soalnya kan saya udah pertahanin dia, tapi tiba-tiba dia yang putusin saya gitu kan, kayak hancur banget lah. Nah habis itu saya ya udah sekarang udah nggak ada kontakan apa-apa lagi, udah los aja udah. Tapi Mas Nathan jujur ya Mas, nanya doang. Mas Nathan pernah memilikinya itu menyesal atau tidak? Jujur aja jujur. Nyesel sih. Nyesel. Iya. Kalau jujur sih, kalau aku ya, ini aku doang ya. Kalau seandainya aku memiliki seseorang namun aku suatu hari putus, aku akan pernah menyesal. Justru aku justru senang karena dia mau berbagi pengalaman dengan aku. Nah gitu. Itu menurut aku ya. Iya. Karena cinta itu diperlukan ketulusan gitu. Jangan pernah ada rasa menyesal bagaimanapun gitu. Dewasa adalah salah satu kunci agar kita bisa mencintai seorang gitu. Karena cinta akan berkembang seiring berjalannya waktu gitu. Misal kayak contoh dari Mas Nathan ngomong nih, awal PDKT berjalan beberapa jam sekian langsung PDKT. Nah, namun aku mau bertanya ke Mas Nathan, untuk menumbuhkan rasa cintanya itu lama nggak prosesnya, Mas Nathan? Cinta ya, bukan suka. Iya, lama sih. Lama kan? Kalau cinta tuh memang lama. Kalau suka ngelihat juga, saya suka nih, tapi bukan berarti cinta. Oke. Nah, ya karena kalau menurut versi aku tuh sebenarnya ada tingkatnya teman-teman. Jadi awal mula nih saat ketemuan pertama kali ini tertarik. Nah, saat kita sudah mulai mengenali lawan jenis itu namanya suka. Kita sudah mulai memperhatikannya dari fisik. Nah, kalau misalnya kita sudah tingkat tinggi, kita mulai lagi ke sayang. Sayang ini adalah bagaimana dia mulai memperhatikan semuanya tentangnya gitu. Lalu naik lagi ke tingkat tinggi namanya cinta. Cinta itu adalah keseluruhannya, teman-teman ya. Itu merupakan tingkat tinggi dari seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. Bagaimana mereka mampu saling mencintai satu sama lain, itulah kuasa ilahi. Nah, dari Mas Nathan ini kita kembali ke hubungan jarak jauh ya. Dari kisah Mas Nathan, hikmah apa yang bisa diambil dari hubungan jarak jauh? Entah positif atau negatif, atau mungkin ada keduanya, balance. Ya, kalau positifnya sih saya kayak belajar gitu ya. Kalau saling informasi itu penting. Satu. Terus yang kedua itu emang kita harus saling percaya, itu sih. Saling percaya, oke. Iya, kalau udah sih kayak ini itu aja yang saya pelajari. Namun dari sini Mas Nathan mengerti gak kenapa hubungan jarak jauh itu begitu rumit? Saking rumitnya sih jadi nggak ngerti sih. Jadi nggak ngerti ya, nggak apa-apa. Iya. Emang hubungan jujur aja dari aku menangkap dari cerita Mas Nathan ini emang hubungan jarak itu bener rumit ya, karena pertama komunikasi. Jadi Mas Nathan tuh menjelaskan dari sini mengerti kan si ceweknya tidak merasa bersalah. Artinya apa? Rasa simpati juga kurang ke si Mas Nathannya ini gitu. Nah itu yang tadi aku bilang teman-teman, namanya hubungan itu harus ada kata saling ya, tidak boleh kata paling. Jadi harus saling simpati, saling empati juga, menerima segala kekurangan gitu. Terus menjaganya baik-baik itu yang susah. Karena pasti ada aja orang ketiga yang berusaha menghancurkannya gitu. Nah itu ujian dari cinta ya, karena kita masalah remaja juga gitu. Jadi kan menurut aku sih pacaran ada hal yang biasa bagi orang remaja di zaman kita sekarang ya gitu. Nah terus juga Mas Nathan tadi menjelaskan tentang cinta itu saling percaya. Memang benar, namanya hubungan jarak jauh itu udah pasti hubungannya ke kepercayaan ya, itu yang tadi bilang kita kembali ke awal lagi. Kenapa? Karena seperti tadi, karena untuk menumbuhkan rasa kepercayaan itu nggak gampang gitu. Karena sekalinya kepercayaan itu udah hancur, belum tentu bisa kembali seperti semula gitu. Ibarat seperti gelas kaca, begitu kita melupakannya, lalu kita menyatukannya kembali, itu tidak akan seperti semula gitu. Artinya apa? Itulah penting kepercayaan teman-teman gitu. Jadi bagaimana kita mampu menemukan rasa cinta, mempertahankannya, lalu menjaganya dengan baik-baik ya. Cinta itu akan membuat menjadi lebih indah gitu. Itulah mengapa cinta itu indah, namun terkadang ada hal-hal negatif yang bersifat yang mungkin tak pahit ya. Itulah cinta ya. Cinta itu juga sama seperti kehidupan, ada pahit, manis, terus juga bosan juga. Nah itu merupakan ujian dari cinta gitu. Namun bagaimana kita mempertahankannya, lalu berusaha untuk menjaga hubungan baik-baik gitu. Jadi agar cinta itu tetap berjalan dengan baik gitu. Nah mungkin dari Mas Nathan ingin cerita-cerita ke teman-teman atau mungkin memberikan motivasi, kenapa sih hubungan jarak jauh itu seperti apa di gambaran Mas Nathan sampai saat ini setelah mengalami pengalaman itu ya? Menurut saya tuh kalau emang orangnya itu dia bisa saling percaya, itu bukan hal yang mustahil ya. Tapi kalau emang suka bosenan orangnya terus kayak dia nggak bisa percayaan, itu mustahil sih, nggak bisa. Mustahil. Iya, benar-benar nggak bisa dijalanin. Kayak udah aja gitu, emang nggak mungkin gitu, nggak mungkin bisa. Tapi kalau dari Mas Nathan ini, seandainya Tuhan mengizinkan Mas Nathan untuk jatuh cinta kembali, namun harus resikonya hubungan jarak jauh, apa yang Mas Nathan lakukan? Kalau emang Tuhan udah berkehendak sih ya pasti bisa. Bisa, insya Mau Allah. apapun pasti bisa. Namun ya seperti tadi ya,
cara terbaik ya untuk membuktikan bahwa kita mencintai, mendoakan kepada Tuhan untuk didekatkan, disatukan kalau perlu gitu. Agar kita agar nanti suatu hari nanti jika kita menemukan jodoh kita mengerti betapa pentingnya teman hidup dalam hidup kita gitu. Jangan pernah menyepelekan hal sesuatu gitu, apalagi dengan cinta gitu kan. Kita cinta itu sangat banyak teman-teman, jadi jangan sampai kembali lagi cinta kepada teman, cinta kepada keluarga, kepada lingkungan, kepada alam juga kepada sahabat, kepada guru, kepada orang tua. Nah, itu merupakan bagian dari cinta gitu. Bagaimana kita mampu menjaga hubungan itu harus dikemas dengan cinta gitu, kayak betul, sangat penting sekali hubungan. Nah, sebenarnya agak melenceng ya hubungan jarak jauh ke cinta, tapi di sini aku ingin membahas sedikit ya dari hubungan jarak jauhnya itu. Jadi itulah mengapa pentingnya kehidupan itu dibangun dengan cinta, dengan kepercayaan, dua itu ya. Karena jangan sampai banyak keraguan ya, intinya jangan banyak keraguan, jangan banyak berpikir berlebihan, overthinking gitu, untuk membangun hubungan yang baik gitu. Karena bagaimanapun cinta bukanlah hal yang sepele ya gitu, dan juga bukan hal yang begitu sulit gitu. Itu bagaimana orang itu bisa menyelesaikan masalahnya itu. Nah, setiap manusia di dunia ini punya masalah masing-masing gitu, baik masalah cinta itu, bahkan ujian cinta pun di dunia sangat banyak gitu. Nah, untuk hubungan jarak jauh saya yakin teman-teman pasti juga punya banyaklah masalah gitu. Dari kisah Mas Nathan ini tadi bisa dijelaskan bahwa begitu rumit sekali, meskipun terdengar sepele, tapi kalau ngebahas ke hati itu sakit banget. Iya sakit banget, saya tahu banget gitu. Namun bagaimanapun aku ingin mengingatkan pada teman, mengingatkan ya, jangan sampai kita membenci seseorang hanya karena cinta gitu. Kan ada cinta jadi benci itu ada udah hal yang pasti ya, circle itu udah pasti. Itu tuh merupakan lingkaran setan banget. Cinta benci itu udah hal yang pasti gitu. Namun jangan sampai kita benci gitu. Karena kalau kita udah benci sama orang, semua hal tentang dia kita nggak akan pernah peduli gitu. Nah, di sini sebenarnya jujur ya, hubungan jarak jauh ini bukan hanya untuk sahabat, untuk pacar ya, bisa untuk teman, untuk keluarga juga, bagaimana menjaga hubungan yang baik gitu. Karena kan di zaman sekarang ini terkadang hubungan jarak jauh sama orang tua juga bikin itu kan, komunikasi anak sama orang tua. Nah iya gitu. Atau mungkin Mas Nathan ya, sebelum kita akhiri, mungkin ini kayaknya udah kelamaan banget. Mas Nathan ini mukanya kayak galau banget ya. Mungkin motivasi apa sih mungkin untuk kedepannya nih, untuk teman-teman atau mungkin untuk Mas Nathan jika suatu hari nanti menjalani hubungan jarak jauh, atau mungkin saat ini sedang menjalani hubungan jarak jauh, atau mungkin suatu hari nanti menjalani hubungan jarak jauh? Ya kalau saya sih kayak udah tetap pertahanin komunikasi, karena komunikasi itu penting. Tetap percaya satu sama lain dan jangan menyerah dah. Iya, itu 3 hal menurut saya kuncinya. Menurut saya. Namun kalau aku boleh, hal terpenting juga dalam cinta itu kejujuran gitu. Jangan sampai anak-anak kita berbohong hanya untuk dicintai gitu. Intinya jangan pernah menjadi orang lain hanya untuk dicintai, tetap jadi diri sendiri. Itu adalah menurutku terkadang orang tuh rela menjadi orang lain hanya untuk dicintai. Aduh ngapain, buang-buang waktu aja teman-teman gitu. Intinya pergunakan waktu dengan baik. Jika saat ini teman-teman menjalani hubungan jarak jauh, pastikan teman-teman menjaga komitmen kepercayaan dengan baik gitu. Namun seperti aku bilang tadi ya, manusia tidak akan pernah bisa melewati dinding takdir Tuhan gitu. Jadi kalau memang Tuhan sudah berkehendak, ya udah. Ibaratnya seperti ini teman-teman, seperti pohon. Tuhan selai daun tidak akan pernah jatuh jika Tuhan tidak berkehendak gitu. Jadi intinya jalani hubungan saya saat ini apapun itu. Namun ingat ya teman-teman, usahakan jangan melakukan hal yang di luar batas gitu. Ya sewajarnya saja gitu. Kita menikmati juga bagi kita masa muda nih. Aset yang paling penting itu kita masa muda saat ini. Ketika kita memiliki penyemangat, ya nggak apa-apa, disemangatin. Intinya jangan sampai di luar batas, itu aja. Ya mungkin itu saja bisa kita sampaikan. Ya, makasih Mas Nathan yang berbicara. Ya elah. Oke, makasih juga Mas Nathan, gimana? Hati lega gimana? Lega. Ya, lega. Udah cerita kan, plong aja. Ada intinya hati-hati ya gitu. Terus juga nyari wanita tuh yang bisa menghargai Mas Nathan apa adanya gitu. Ya. Terus juga yang bisa mencintai Mas Nathan sebagaimana Mas Nathan mencintai dirinya. Oke. Makasih teman-teman ya. Itu aja mungkin dari podcast episode 11 kali ini. Terima kasih teman-teman. Bye bye.